Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rosa Priyanti dengan nomor induk mahasiswa 24020102029 dari kelas MJ701 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis etika bisnis pada kasus PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pada tahun 2025. Yang pertama, latar belakang kasus. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Pada awal Maret 2025, perusahaan resmi menghentikan operasional setelah dinyatakan pahit dan melakukan PHK massal terhadap lebih dari 10.000 pekerja. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak pekerja dan tanggung jawab etis perusahaan. Data utama yaitu yang pertama, Sritex resmi tutup pada 1 Maret 2025, PHK mencapai sekitar 10.665 pekerja dan pekerja tersebar di beberapa anak perusahaan grup Sritex. Yang selanjutnya, identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor ini ialah industri manufaktur, tekstil dan garment. Lalu pemangku kepentingan, karyawan dan keluarga pekerja, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, konsumen, dan industri tekstil nasional. Dampak sektor yaitu penyerapan tenaga kerja menurun, kepercayaan investor terganggu, dan risiko meningkatnya pengangguran di wilayah industri tekstil. Isu etika bisnis yang diangkat. Isu hak pekerja dan ketenaga kerjaan. Fokus permasalahan ialah PHK massal ribuan karyawan, kepastian pembayaran pesangon, perlindungan terhadap hak pekerja, dan dugaan ketidaksesuaian prosedur PHK menurut perwakilan serikat kerja. Pertanyaan etis, apakah perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral pada pekerja meskipun sedang mengalami kepailitan? Kronologi singkat. Sritex mengalami masalah keuangan, lalu pengadilan menyatakan perusahaan pailit, lalu selanjutnya kurator memutuskan perusahaan tidak melanjutkan operasional atau going concern. Perusahaan resmi tutup pada tanggal 1 Maret 2025 dan terjadinya PHK terhadap lebih dari 10.000 pekerja. Analisis etika bisnis. Teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yaitu suatu tindakan dianggap etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Analisis, keputusan PHK mungkin dianggap perlu untuk menghindari kerugian perusahaan yang semakin besar, menyelesaikan proses kepailitan secara hukum, dan melindungi kepentingan kreditur. Namun, terdapat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, pendapatan keluarga terdampak, daya beli masyarakat menurun. Jadi secara utilitarian, keputusan tersebut sulit dianggap optimal karena dampak negatif sosial yang sangat besar. Analisis etika bisnis dari teori stakeholder. Teori stakeholder yaitu perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak, bukan hanya pemegang saham. Analisis stakeholder yang terdampak ialah pekerja, keluarga pekerja, pemasok, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Secara etis, perusahaan wajib transparansi dalam proses PHK, menjamin hak-hak pekerja, dan memberikan komunikasi yang jelas dan adil kepada seluruh pihak. Dampak isu terhadap berbagai pihak. Bagi bisnis, reputasi perusahaan menurun dan menurunnya kepercayaan investor. Lalu bagi konsumen, menurunnya kepercayaan terhadap industri tekstil nasional. Dan bagi masyarakat, yaitu bertambahnya pengangguran, penurunan pendapatan rumah tangga, dan potensi meningkatnya masalah ekonomi dan sosial. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Untuk perusahaan, yaitu pertama menjamin pembayaran hak pekerja secara transparan, lalu menyediakan program pendampingan pasca PHK, dan menjaga komunikasi terbuka dengan serikat pekerja. Untuk industri, yang pertama menerapkan manajemen risiko yang lebih baik dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja.
Sedangkan untuk pemerintah, memastikan hak pekerja terlindungi, menyediakan pelatihan dan penempatan kerja baru, serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Kesimpulan, kasus PHK massal Sritex menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dan masyarakat. Dalam perspektif etika bisnis, perusahaan harus tetap mengedepankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak kerja, sehingga keputusan bisnis dapat diterima secara hukum sekaligus etis. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.